Shalom saudara yang kekasih, Pendeta Aram Kenny di sini. Semoga semua saudara berada dalam keadaan baik. Belum selesai peperangan antara Hamas dan Israel, sekarang dunia kembali dikagetkan dengan peperangan yang lain yang kali ini antara Iran dan Israel. Pada akhir pekan yang lalu, Iran meluncurkan roket-roketnya dan menyerang Israel secara mendadak. Dan belum lama ini berita juga disebutkan bahwa Israel telah membalas serangan dari Iran. Suasana pertikaian di Timur Tengah memanas dan berbagai pihak kemudian berspekulasi atau menyampaikan ramalan mereka bahwa pertikaian ini bisa saja kalau tidak diredam akan berdampak atau akan menjadi pemicu perang dunia yang ketiga. Saudara yang kekasih, bagi orang-orang Kristen yang sejati, apa tandanya bagi kita? Bagi orang-orang sekuler, para politikus dan pemimpin-pemimpin dunia ini melihat peperangan yang sementara terjadi di Timur Tengah, berbagai pihak Israel dengan allies mereka atau para pendukung-pendukungnya mencoba berada di belakang Israel, meski mereka mengencourage atau mendorong Israel untuk tidak membuat situasi ini lebih memanas, tapi mereka berkata Israel memiliki hak untuk membalas serangan dari Iran. Tentu Iran juga dalam menyerang Israel memiliki alasan mereka tersendiri. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, tetapi pertikaian ini sudah berlangsung cukup lama dan sementara memanas saat ini. Terlepas dari konflik ini, saudara, bagi kita orang-orang Kristen yang sejati, yang menunggu Tuhan datang, apa sih yang harus kita lihat? Apa pekabaran yang kita bisa dapatkan dari pertikaian yang semakin memanas yang ada di Timur Tengah, yang bisa saja merembet kepada pertikaian yang lebih luas? Karena Iran katanya bisa meminta pertolongan, bantuan dari Korea Utara misalnya, atau dari Cina, atau dari Rusia. Lalu Israel bisa di-backup oleh para sekutu-sekutunya, maka perang dunia ketiga akan bisa saja terjadi. Saudara yang kekasih, bagi kita orang Kristen, mari kita melihat ini sebagai satu tanda yang nyata di depan kita. Apa yang Alkitab katakan itu memang benar. Nah, di judul yang saya berikan di video ini adalah Kristen sejati akan memanfaatkan situasi ini. Apa maksudnya, saudara? Saya ajak saudara untuk melihat apa kata firman Tuhan, karena inilah yang harus kita lakukan menyingkapi konflik-konflik yang sementara terjadi di Timur Tengah. Mari saya ajak saudara pergi ke buku Lukas. Buku Lukas pasal 21. Kita akan mulai baca, mulai ayat 10 dan seterusnya. Saya bacakan kepada saudara, Lukas 21 ayat 10, bunyinya seperti ini. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Itulah yang kita sementara saksikan saat ini. Ayat 11, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tentu hal-hal ini, kelaparan, gempa bumi, kita sudah lihat belakangan ini juga ada berita saya lihat terjadi letusan gunung berapi yang hebat. Itu terjadi di kampung dari mana saya datang, yaitu Sangir Talaut di Sulawesi Utara. Lalu ayat 12 saya bacakan, kita lanjutkan saudara. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saudara lihat, ada dua hal yang terpisah di sini kalau kita jeli dan dengan detail membaca ini. Peperangan ini terjadi antara dua kekuatan sipil, Iran dan Israel. Meski kedua-duanya ini memiliki hubungan atau tidak bisa dipisahkan dengan agama masing-masing. Iran kental dengan agama Muslim, sedangkan Israel kental dengan agama Yahudi. Jadi
Uh, tetapi ini adalah negara sipil. Jadi peperangan yang kita juga saksikan antara Ukraine dan Rusia ini adalah kekuatan sipil, oke? Civil power. Tetapi kemudian Alkitab lebih mengerucut kepada hal yang lebih spesifik. Karena peperangan ini ternyata apa yang akan terjadi, umat Tuhan akan dibenci karena nama Yesus. Kalau begitu kita harus bertanya, apa hubungannya nama Yesus atau iman kepada Yesus dengan peperangan dengan bangsa-bangsa sipil ini? Saudara yang kekasih, tentu ada satu yang harus kita pikirkan dan ya ini yang bisa menjadi jawabannya. Kalau kita lihat ini terjadi atau digenapi sebelum Yerusalem diruntuhkan pada tahun 70, ketika itu Paulus, Petrus, mereka dihadapkan ke muka pemimpin-pemimpin agama, kepada Agripa, kepada Felix, untuk mempertanggungjawabkan iman mereka. Jadi, yang dilakukan oleh rasul-rasul ini adalah mengabarkan berita tentang Yesus. Kalau begitu, di tengah-tengah peperangan yang semakin hebat, yang memanas ini, umat Tuhan akan mengambil kesempatan untuk mengabarkan Injil tentang Yesus. Karena mereka itu dibenci atau akan dibenci oleh dunia karena penginjilan, karena nama Yesus yang mereka beritakan. Dari mana kita tahu? Mari saya ajak kembali kita baca Alkitab. Ayatnya yang mari kita baca sekarang, ayatnya yang ke 13, Lukas 21 ayat 13. Alkitab berbicara begini atau berbunyi begini. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Hal itu yang mana maksudnya? Jadi ketika ada perang-perang, lalu tiba-tiba Alkitab mengatakan kamu akan diserahkan ke para pemimpin-pemimpin negara, ke penjara-penjara, tetapi itu akan menjadi kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Mari saya terangkan kepada saudara apa yang akan terjadi. Peperangan terjadi. Gempa bumi terjadi. Bencana-bencana alam terjadi dengan waktu yang bersamaan. Balas sampar terjadi. Kita belum selesai masih COVID, walaupun sudah habis, tapi masih ada juga berita COVID sedikit saja masih muncul-muncul. Balas sampar, kelaparan. Jadi kemudian kalau kita pergi ke tulisan Paulus juga di buku Timotius, di akhir zaman orang itu akan cinta diri, tidak tahu berterima kasih, tidak suka agama dan lain sebagainya, menyebabkan keadaan manusia yang ada sekarang ini, moral manusia akan semakin jauh, semakin turun, makin merosot saja. Dan artinya akan semakin jahat. Jadi karena kriminal semakin hebat, orang akan mencoba mencari kambing hitam. Siapa sebenarnya penyebab dari semua bencana-bencana ini? Siapa sebenarnya atau apa penyebab dari dunia yang sudah semakin tidak menentu ini? Saudara yang kekasih, disinilah umat Tuhan Kristen yang sejati, pengikut Yesus yang setia, akan dijadikan sebagai kambing hitam. Mereka akan dituduh penyebab dari semua ini. Lalu kalau kita pergi ke Matius pasal 24, saya bacakan kepada saudara. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, dalam Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Loh, kenapa disiksa? Kenapa pengikut Tuhan itu disiksa? Kita tahu jawabannya. Kalau kita mundur ayat 14 pasal 24 buku Matius ini, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nama Yesus disampaikan. Jadi karena nama Yesus ini, lalu kemudian juga di ayat 9, karena nama Yesus inilah umat Tuhan akan dibenci.
Lalu bukan hanya dibenci, akan datang waktu atau masanya mereka ini akan disiksa atau akan dianiaya. Jadi akan ada perintah yang akan dikeluarkan tentunya untuk menganiaya orang-orang ini, menganiaya umat-umat Tuhan ini. Sekarang pertanyaannya, di mana di bagian Alkitab yang mengatakan akan ada perintah untuk mengontrol dunia ini kalau orang yang tidak mau mengikuti perintah, mereka ini akan dibunuh. Saudara yang kekasih, itulah yang saya sudah bicarakan, yang saya sudah bahas di video saya tentang Wahyu pasal 13, di mana akan ada satu kekuatan yang akan bergabung dengan kekuatan sipil, kekuatan agama, dan kekuatan sipil akan bergabung untuk menganiaya orang-orang Kristen sejati yang menurut perintah Allah, yang mengabarkan tentang Yesus ke seluruh dunia. Dan peristiwa di lembah Dura di kitab Daniel pasal 3 akan kembali terulang. Artinya, apa yang terjadi di Daniel pasal 3 akan mirip sama dia dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman sebelum Yesus datang. Mari saya ajak saudara dulu ke Daniel pasal 3. Di Daniel 3 kita tahu sebagai respon dari mimpi Nebukadnezar di Daniel 2, ketika Daniel menafsirkan arti mimpi, Raja Nebukadnezar tidak senang. He was not happy karena dia tidak mau kerajaannya beralih ke kerajaan yang lain. Lalu atas dukungan atau hasutan atau dorongan dari pegawai-pegawainya, para penasihat-penasihatnya, kemudian Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas seluruhnya, menandakan dia tidak mau kerajaannya beralih ke kerajaan perak dan seterusnya. Lalu dikeluarkanlah perintah. Perintah ini, saudara, dikeluarkan atas hasutan, dorongan dari orang-orang yang tidak menyenangi pemuda-pemuda Ibrani yang setia yang ada di Babilonia ketika itu. Jadi hukum yang dikeluarkan secara sengaja atau secara khusus, target mereka adalah pemuda-pemuda Ibrani ini. Karena semua manusia yang ada ketika itu, yang diundang di lembah Dura, ketika tanda diberi, lalu mereka diperintahkan untuk tunduk menyembah patung, mayoritas orang tidak ada masalah menyembah patung. Karena mereka memang mengikuti perintah raja, perintah manusia, kekuatan sipil. Tetapi ada 3 pemuda Ibrani yang menolak untuk menyembah. Karena ini penyembahan, saudara, apakah ini berbicara agama? Absolutely. Jadi di zaman Daniel, penguasa sipil mengeluarkan perintah yang berpengaruh kepada hal keagamaan. Apakah demikian juga akan terjadi di akhir zaman? Absolutely. Kekuatan sipil akan mengeluarkan perintah yang akan berdampak kepada agama orang yang hidup di akhir zaman. Siapa yang tidak tunduk menyembah patung di Daniel pasal 3, hasilnya apa, saudara? Mereka dimasukkan ke dapur api. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego, karena mereka tidak menyembah patung, mereka dieksekusi. Tapi puji Tuhan, Yesus sendiri yang hadir di sana menyelamatkan mereka. Kalau begitu, apakah ini akan terjadi juga di akhir zaman, saudara? Absolutely. Ketika perintah untuk membunuh umat-umat Tuhan, karena ada undang-undang yang dikeluarkan yang saya namakan Undang-Undang Hari Minggu. Bagi saudara yang baru mendengar ini, mungkin saudara bingung. Jadi, tunggu penjelasan saya kemudian. Oke? Bagi yang sudah tahu, saudara tahu apa yang saya bicarakan. Undang-undang Hari Minggu akan dikeluarkan bagi mereka yang tidak mau patuh, mereka ini akan dikejar dan dibunuh. Tetapi Allah sendiri yang akan datang
menolong mereka, dan tidak ada satupun orang yang akan dibunuh. Tetapi sebelum itu terjadi, mari saya bawa mundur lagi saudara kepada peperangan yang sementara terjadi sekarang ini di zaman kita. Iran, Israel yang boleh jadi akan merembet ke peperangan yang lebih besar. Kalau begitu saudara yang kekasih, kita sudah berada pada masa yang sangat dekat. Masa paling genting dalam sejarah dunia sudah hampir tiba. Setelah peperangan ini, umat Tuhan akan dipersalahkan, kemudian akan dikeluarkan perintah, hukum, bagi yang tidak patuh, mereka akan dibunuh. Siapa yang akan menyerang umat-umat Tuhan ini? Oh, saudara yang kekasih, semua bangsa. Di mana kita tahu? Mari kita baca Alkitab kita, saudara. Disebutkan di Matius pasal 24, kamu, ayatnya yang saya baca ayatnya yang ke-9. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa. Jadi semua bangsa. Kalau kita pindah ke Wahyu pasal 13, disebutkan di sana semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Jadi ini universal. Mengapa saudara? Karena umat Tuhan pergi mengabarkan Injil. Injil yang mana yang mereka kabarkan? Injil yang ditemukan di Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Dan Injil ini juga adalah bersifat universal. Karena umat Tuhan ini ada di mana-mana, ada di seluruh dunia mereka dengan pekabaran yang sama, identitas yang sama, mereka keluar mengamarkan dunia untuk menghormati Allah, menghormati hukum-hukum Allah, termasuk menghormati hari Sabat Allah, tetapi pada akhirnya mereka akan ditolak. Jadi itulah yang akan terjadi, saudara kekasih. Ketika perang Israel dan Iran ini sementara berlangsung, seharusnya mata kita buka lebar-lebar bahwa masa paling genting dalam sejarah manusia akan segera tiba. Bersedialah, setialah kepada Tuhan, berdoalah agar iman kita diteguhkan. Meski aniaya itu tiba, kita akan diluputkan oleh Allah. Tuhan memberkati. Amin.